Siapa yang ngotot dengan hilirisasi ini? Siapa yang memberikan backing kepada Pak Jokowi tentang hilirisasi? Coba kalau kita lihat Bang, itu Pak Prabowo. Itu tantangan besar yang tidak terungkap dalam Pilpres ini Bang. Tapi di belakang layar ada yang bekerja supaya industrialisasi dan hilirisasi tidak diteruskan. Ini Pak Jokowi sudah bikin fondasi pada infrastruktur fisik. Saya kira kemarin saya ngomong sama Pak Prabowo juga cukup panjang tentang orientasi berikutnya itu adalah investasi SDM. Jadi kenapa Mas Gibran tuh ngangkat kartu kartu anak sehat, kartu lansia? Karena kita mau tidak mau basis bagi pertumbuhan ekonomi kita yang akan datang setelah infrastruktur kita bangun dan terus kita akan bangun adalah investasi pada manusianya. Ya itu kira-kira yang mau diselesaikan oleh Pak Prabowo itu memang ya omong kosong lah kita bicara demokrasi, kita bicara tentang gagasan-gagasan ideal Bang. Kalau kita dijebak sebagai negara berpendapat terendah. Kalau anak-anak kita stunting, nggak bisa kita bicara superpower, nggak bisa kita bicara negara kuat. Orangnya, mohon maaf, kekurangan gizi. Satu-satunya jalan adalah hilirisasi. Semua kekayaan kita olah di dalam negeri. Saudara-saudara sekalian. Dengan demikian, kekayaan kita naik berpuluh kali lipat. Di hadapan saudara ada slide. Anda bisa lihat nikel naiknya berapa kali, boksit, tembaga kalau kita olah, timah kalau kita olah, ya. Bahkan ikan pun kalau kita olah di sini, udang pun naiknya puluhan kali. Sawit kalau diolah turunannya adalah berapa puluh? Kalau tidak salah 59. Salah satu margarin bahan untuk mentega. Naiknya 79 kali. Kelapa ada di seluruh Nusantara. Tapi kalau kita olah menjadi minyak kelapa MCT, nilai tambahnya 18 kali. Jadi, saudara-saudara sekalian, strategi pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo sudah benar. Dan saya bertekad, saya akan teruskan strategi yang sudah benar ini. Mungkin suatu hari akan makin banyak yang terungkap dimensi-dimensi dari rekonsiliasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang 2 kali bertempur di 2 Pilpres 2019-2014 itu Bang. Jadi misalnya hilirisasi itu Bang ya. Ini kita bicara global economy ya. Saya dengar hilirisasi ini Pak Jokowi banyak diganggu. Karena ini kan macam watak VOC Bang. Orang pengen cuman datang ke Indonesia ngeruk sumber daya alam. Sumber daya alam itu dikeruk dan nanti dia bikin lubang-lubang di tanah bangsa kita. Habis itu rakyat dibiarkan miskin. Seperti teori kolonialisme kuno itu. Ya. Teorinya itu 3, daerah jajahan adalah sumber pekerja murah, daerah jajahan adalah sumber daya alam yang dikeruk, daerah jajahan adalah sumber pasar bagi mereka. Jadi setelah mereka keruk sumber daya alam kita, buruh atau kerja murah gitu, dia kasih kita uang sedikit, lalu dengan uang sedikit itu dia jual produk-produk mereka kepada kita. Nah, akhirnya ngambil keputusan hilirisasi. Sebagai akibat dari ketegangan poros tengah muncul, Gus Dur naik, Ibu Mega jadi wakil. Tidak terlalu bagus juga hubungannya. Bahkan sampai terakhiran Gus Dur ngambek juga kan. Sama Pak Amin, sama Bu Mega, ngambek terus tuh, diomelin terus sama beliau tuh. Yang dia nggak pernah omelin Pak Prabowo tuh. Gus Dur ini sampai pernah bilang bahwa orang yang paling ikhlas hatinya untuk rakyat itu cuma Prabowo. Kata Gus Dur itu. Gus Dur, Bu Mega selesai, masuk Pak SBY. Tegang lagi Bang. Pecah lagi.
Kan sampai hari ini kita tahu apa yang terjadi dengan Pak SBY dan Ibu Mega kan. Pak SBY berhenti, ada sedikit masalah, tapi mulai landai lah. Kenapa kita tidak mengatur bahwa pergantian kepemimpinan ini adalah satu kontinuum sebagai bangsa? Bukan untuk saling meniadakan, tapi anggaplah mereka sebagai peletak tangga. Makanya saya terharu sekarang Bang, karena Pak SBY mendukung Pak Prabowo, Pak Jokowi juga sepertinya trennya ke arah sana, jadi nomor 6, nomor 7 mau meletakkan nomor 8. Itu tangga yang baik gitu. Dia nggak suka Prabowo dan dia nggak mau Prabowo jadi presiden, ya sudah. Tapi nggak usah seret-seret yang lain dong gitu loh. Karena kan kalau bicara soal etik tidak etik, ini semua ada persoalan etik tidak etik. Enggak, ini kita bicara ini soal hubungan Prabowo dan Jokowi nih. Jadi kalau bicara itu blak-blakan gitu. Dan ketawanya kayak sekarang itu lepas gitu. Dan nggak ada yang di hatinya itu nggak ada yang dia simpan. Dia nggak mengenal istilah dendam. Ya, sebenarnya marah tuh dia nggak kenal. Kecewa itu nggak dia kenal. Tapi orang tuh salah sangka kalau bahwa dia itu adalah komandan pasukan khusus, pasukan tempur. Jadi gayanya itu ada gaya-gaya suka kalau nepok-nepok, wah kayak gitu-gitulah. Jadi apa namanya, kita tuh justru fun merasanya itu yang asik gitu loh. Karena orang tuh keluar dirinya. Nah, saya terus terang, Pak Jokowi itu ada begitunya tuh. Saya lihat ya, saya nggak tahu sih. Jadi misalnya saya kan kurang apa ngeritik Pak Jokowi. Tapi setiap mau rapat konsultasi, dia bilang sama pimpinan, Pak Novanto, zaman Pak Novanto, kan saya mengalami 3 ketua DPR. Pak Novanto, Pak Ade Komarudin, dan Pak Bambang Susatyo. Itu kalau mau rapat konsultasi, selalu pesan dari istana, harus ada Mas Fahri. Gitu. Itu pesan terus tuh. Saya juga heran ya. Tapi begitu ketemu Pak Jokowi, dia rileks. Bahkan suatu hari dia bilang, kok kita cocok ya kalau ngomong ya. Dia bilang begitu tuh. Saya terharu begitu ya. Jadi dia itu bisa menerima, apa istilahnya itu, ruang hatinya bagi orang itu kok luas gitu. Nah begitu ketemu Pak Prabowo, menurut saya itulah misterinya. Orang mungkin tidak menyangka bahwa pribadi Pak Jokowi itu seolah-olah chemistry-nya nggak bisa nyambung dengan Pak Prabowo. Ternyata nyambung. Inilah yang orang itu kecele, menganggap bahwa Pak Jokowi itu tidak bisa dekat dengan Pak Prabowo. Kalau hati orang itu sama, mau mukanya kayak apa, mau gayanya kayak apa, kalau hatinya sama dia nyambung. Nah inilah yang saya kira ya, kita punya momentum bahwa dua orang ini memang waktu itu bersatu dan betul-betul bersatu. Pak Prabowo itu menunjukkan loyalitasnya yang penuh kepada Presiden. Sebagai menteri dan sebagai pembantu presiden. Dia tunjukkan sepenuh-penuhnya. Dan mungkin itulah yang menyebabkan Pak Jokowi juga memberikan penghormatan dan harga kepada Pak Prabowo. Sampai-sampai kalau dia berbicara legacy mungkin tentang masa depan, Pak Prabowo itu lurus. Jadi Prabowo itu manusia sejarah ya, mengikuti begitu banyak hal dalam hidupnya dan juga kontroversi. Tapi menurut saya, hari ini dia punya tugas mempersatukan bangsa. Karena itu kita memerlukan dia, karena dia nggak punya dendam, hatinya bersih, dia tidak punya target untuk mengganggu orang, apa segala macam. Yang dia pikirkan adalah bangsa ini harus makan cukup, anak-anak bayi nggak boleh stunting, ya, anak-anak kita harus sekolah. Cuman itu pikirannya. Tapi orang, ya sekali lagi yang saya lihat itu memang punya masalah. Dan masalahnya nggak bisa dijelaskan karena apa yang mau kita persoalkan? Ya, penculikan yang nggak ada buktinya itu yang berkali-kali diungkap-ungkap, diulang-ulang itu, yang nggak ada buktinya itu. Apalagi yang mau diungkap, ya kan? Apa yang mau kita persoalkan? Soal kesehatan, orang komando pasukan khusus, dia masih berenang setiap pagi. Ya kan, dia sehat. Orang mempersoalkan kesehatan orang. Memang orang umur 70 masih kayak begitu, masih bisa lari-lari, ya kan? Apalagi yang mau kita persoalkan, ya kan? Sekolah, pendidikan. Saya justru ingin mengajak orang sekarang waktunya kita mendukung Prabowo dan bersatu mendukung Prabowo.